Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat tahun ini, amin. Kali kita lagi ada di Astra Honda Motor, kita ngelihat langsung Honda ADV 160 Racing. Akhirnya ya, kemarin launching cuma press release doang, akhirnya kita sekarang bisa bener-bener lihat motornya secara detail. Kalau secara tampilan sih yang paling bikin wah banget adalah warnanya teman-teman. Gila, dia pakai warna brownnya metalik, glossy, keren banget. Secara warna memang mewah banget. Tapi kalau secara perubahan body, detail memang nggak terlalu banyak teman-teman. Kalau secara histori sebenarnya kalau kita lihat ya, timelinenya, mereka dia pertama kali launching di tahun 2019. Waktu itu mesinnya masih 150 cc. Kemudian di tahun 2022 pakai mesin 160 cc dengan perubahan body yang udah mirip kayak gini. Dan sekarang di tahun 2025 ada perubahan lagi di area bodinya, cuma nggak banyak teman-teman. Cuma di sini doang nih, di bodi depannya ya. Sekarang dibikin lebih berotot. Konsepnya katanya sih SUV ya, biar mirip kayaknya sport utility vehicle gitu kan. Dibikin ada ornamen baru di bagian sini, ini lebih tegas ya, ada kayak bentuk segitiganya gini, dan ini ada lubang kecil teman-teman, biarpun lubangnya nggak bener-bener bolong sih, cuma hiasan aja ya, dan ini bikin area bagian depannya kelihatan lebih berotot gitu kan. Itu teman-teman, sedangkan untuk bodi yang lain secara keseluruhan ternyata nggak beda, headlampnya masih sama, spakbor sama, bahkan bodi dari bagian samping ke belakang juga semuanya masih sama aja. Begitu juga sama spesifikasi rangka, mesin, semuanya juga masih sama kayak Honda ADV versi yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada varian yang CBS dan ABS, sekarang jadi ada 3 varian ya, CBS, ABS, dan Racing. Nah, Racing ini perubahannya lumayan banyak kalau dibanding sama 2 varian yang lain. Kalau yang lain cuma bener-bener berubah di bodi bagian depan sini, sama pilihan warna ya. Pilihan warnanya yang CBS sama ABS lumayan banyak teman-teman. Untuk tipe ABS ada matte green, ada matte brown. Nah, matte brown ini saya paling suka ya, wah cakep banget, warnanya mirip kayak Honda BR-V. Lalu ada matte black, kemudian yang CBS itu ada solid matte red, ada solid white, yang white-nya ini glossy ya, kemudian ada solid black glossy juga. Sedangkan yang Racing cuma satu warna ini doang, warna brown ini aja teman-teman. Harganya dijual 41,9 juta. Ini 1 juta lebih mahal kalau dibandingin sama PC Racing ya. Sedangkan yang ABS sama CBS harganya CBS 37,2 juta, sedangkan yang ABS 40,3 juta. Oke, sekarang kita sama lihat yuk. Sama-sama lihat detailnya, biarpun nggak banyak yang beda sih. Yang beda signifikan cuma di area panel indikatornya aja. Kita mulai dari bagian depan. Yuk, gas. Nah teman-teman, pertama windshield-nya ya, ini khasnya ADV, nggak berubah, bentuknya masih sama, mekanisme naik turunnya juga masih sama, ini tingginya, ini bagian yang rendahnya, masih kayak gini, warnanya juga clean, jadi konstruksi di dalamnya kelihatan ya, kelihatan kayak rumit gitu kan, kayak gagah sangarnya makin terasa di bagian windshield-nya. Turun ke bawah, lampunya teman-teman, ini dari ADV 150 masih sama ya, masih sama persis, lampu dekat lampu jawabnya di bagian bawah, sini ada DRL di bagian atas, tapi memang covernya ini sudah berubah sejak tahun 2022, masih sama aja, nggak berubah teman-teman. Kemudian turun ke bawah lagi, di sini ada lampu depan, bentuknya masih sama. Kemudian ini ada tabung suspensi depannya juga masih sama kayak yang versi sebelumnya teman-teman. Ini suspensi depan motor Matic 150 sampai 160 cc yang paling enak yang pernah ada kayaknya loh. Ini nyaman banget teman-teman, empuk banget top sini. Kemudian disc brake-nya dia model yang waving gini, sesuai sama konsepnya ya, motor SUV gitu kan, motor penjelajah. Dikasih yang banyak lakukannya kayak gini. Ini bukan cuma keren, tapi juga bisa buang kotoran lebih maksimal teman-teman kalau dibandingin sama yang versi biasa. Nah, karena ini varian yang termahal, udah pakai ABS, kalipernya 2 piston gini ya. Sedangkan yang CBS dia malah pakai kaliper 3 piston. Roda depan dia pakai 110/80, patenya kasar masih sama, begitu juga sama si peleknya. Ini juga belum berubah teman-teman, masih sama aja kayak gini. Gimana menurut kalian, cakep ya? Oke, sekarang kita lihat di bagian samping. Lampu sanya juga masih sama, ini mirip kayak CBR 250, 150, sama kayak gitu teman-teman. Turun ke bawah, ini tadi nih ya, bentuk yang baru banget di motor ini, satu-satunya yang paling baru adalah ini nih, di bagian samping ini ya. Saya rasa sih ini bisa dipindah ke yang versi sebelumnya ya, karena rangka masih sama, mudah-mudahan bisa dipindahin ke sini teman-teman. Jadi kalian beli bodi yang ini, bisa dipindahin. Bahkan ada aksesoris yang lucu banget, kalau kalian lihat aksesoris resminya ini ada kayak kisi-kisi di sini, jadi kelihatan lebih sporty. Kemudian turun ke bawah, ini sebenarnya kalau secara bentuk masih sama teman-teman, sama aja, cuma di area bawah ini nih, ini kalian dikasih warna hitam ya. Kalau yang sebelumnya silver kayak ini, kayak samping, sekarang bawah sini warnanya hitam. Begitu juga sama ini nih, tabung suspensi depannya. Kalau yang lama silver, sekarang warnanya hitam. Jadi lebih banyak part-part yang dikasih warna hitam, terutama suspensi ini bikin tampilannya makin sporty juga. Hitam dipadu sama pelek warna titanium bond ya. Jadi kelihatan lebih sangar sih. Kemudian di tengah sini teman-teman juga masih sama, nggak berubah. Tanknya tetap di sini masih 8 liter juga. Joknya juga masih sama. Di bagasinya ini ada ruang 30 liter teman-teman, gede banget ya.
Ini juga khasnya PCX ADV, salah satu selling point yang luar biasa buat harian, utility-nya ini enak banget. Dan joknya juga cakep nih, bisa dibuka segini. Jadi kalau misalnya kalian bawa barangnya nggak terlalu gede, segini aja. Tapi kalau misalnya barangnya gede, bisa dibuka lagi, bener-bener lebih lega gitu kan. Kemudian bezelnya ini masih sama kayak versi sebelumnya, nggak berubah. Bodi sampingnya juga masih sama aja. Lalu lampu belakangnya yang ada iluminasi huruf X-nya gitu kan, ini juga masih sama. Ini kalau ngerem kayak gini nyalanya, dia akan tambah terang teman-teman. Kemudian turun ke bawah, lampu senya, terus spatbor juga masih sama kayak versi sebelumnya. Nah ini salah satu yang berbeda ya kalau dibanding sama versi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pakai suspensi Showa warnanya silver, sekali kasih warna hitam juga. Cover knalpot masih sama kayak versi sebelumnya, dikasih warna silver di sini, tapi covernya semua plastiknya masih warna hitam ya. Kemudian kayak detail-detail ini nih, cover radiator, terus swing armnya, lalu rem cakram belakang, semuanya masih sama teman-teman, masih sama kayak versi sebelumnya. Terus peleknya juga masih sama bentuknya, titanium ban juga, roda belakangnya juga masih sama. Ini lebarnya 130/70, ring 13 inci. Jadi belang ya, yang belakang 13 inci, yang depan pakai 14 inci. Rem belakangnya kaliper 1 piston. Nih teman-teman, cakep ya logonya ya. Dia 3D, emboss 3D gitu, timbul, dan warnanya gold, chrome gold gitu, ketan mewah banget. Turun ke bawah, ini ada footstep-nya masih pakai yang babet juga kayak gini, aluminium gini ya. Ini lumayan lebar dan ada gerigi-geriginya di sini biar dia tetap keset ya. Ini kalau diinjek sih, weh mantep nih, keset teman-teman. Begitu juga sama ini nih, tadi nih karet ini ya. Ini juga karetnya juga lumayan keset juga karena ada banyak paten-patennya teman-teman tuh sampai ke depan sini gitu. Yuk sama-sama kita lihat panel indikatornya. Nah teman-teman, yang bikin beda kalau dibanding sama versi yang ABS atau CBS adalah area ini nih, area panel speedometernya ya, panel indikatornya. Bukan cuma indikator tapi cover bodi di sini juga beda teman-teman. Nah ini yang bikin beratnya nambah ya. Kalau yang ABS sama CBS 133 kg, yang ini 134 kg. Salah satunya adalah ini nih, panel indikator dan bodi di bagian depan ini yang berubah teman-teman. Ini kalau kita lihat nih, ini beda banget ya. Area glossy-nya sampai ke sebelah sini ini ada glossy, sedangkan yang plastik kasarnya ada di bagian dalamnya sini. Kemudian ini topi juga beda, topi juga kelihatan lebih mancung ya, lebih panjang, melindungi si panel TFT-nya. Ini layarnya udah pakai TFT 5 inci teman-teman. Ini mirip kayak di Honda PCX 160 Racing dan di motor-motor Moge Honda yang lain. Totalnya ada 45 Moge Honda yang udah pakai fitur Racing ini teman-teman. Nah kita lihat ya apa aja isinya, sebenarnya mirip kayak PCX sebenarnya di sini, nggak perlu detailin banget ya. Pertama adalah tampilan layar udah adaptif teman-teman. Kalau misalnya ruangannya terang, dia akan jadi terang kayak gini. Tapi kalau misalnya malam-malam, berkena malam, dia juga akan jadi gelap kayak gini. Nah, ini ada sensornya di sini. Kemudian sini ada lampu hazard, ada indikator potassium control. Kemudian kalau lihat tengah ya, ini ada fuel meter, ada tachometernya. Kemudian di sini ini ada speedometer. Kemudian di bawah ini ada info-info ya, ada trip A, ada trip B, ada total odometer gitu kan. Tuh, info-info semua dikumpulin di sini. Kemudian sebelah kanan ini ada beberapa info juga teman-teman. Ini kalau misalnya kita buka ke sini, ini ada buat informasi yang lain ya. Informasinya nih misalnya ada trip atau segala macam, jadi kita bisa ada beberapa tampilan sekaligus di bagian sini dan di bagian bawah sini ya. Kemudian kalau turun ke bawah, ini akan terus ada beberapa info yang bisa kita pilih. Kemudian kalau kita keluar lagi, ini ada buat ngereset trip A, trip B-nya. Kemudian paling bawah ini adalah untuk settingan ya. Nah ini setelan buat function, ada tampilannya ya. Tampilan salah satu tipe tampilan juga bisa dibuat teman-teman. Ini kayak tadi yang kita lihat di depan itu yang lingkaran, tachometernya muter kayak CBR itu adalah tipe lingkaran. Kalau tipe batang ini akan lebih simple. Nah kayak gini nih yang batang tadi ya. Oke, kemudian ini ada buat kecerahan, background apa segala macam. Dan di sini juga ada nih, ada Bluetooth ya. Nah Bluetooth ini untuk setting si Racing-nya teman-teman. Jadi kalau udah terkoneksi ke smartphone, di sini nih nanti akan ada 4 informasi yang bisa kita dapatkan ya. Ada navigasi, turn by turn gitu pakai panah, ada notifikasi panggilan telepon, notifikasi pesan masuk, dan ada fungsi untuk mengatur musik teman-teman. Jadi akan nongol di bagian sebelah kanan sini ya gitu. Dan asiknya si Racing ini mengoptimalisasi voice command ya. Jadi kita bisa memerintahkan cari alamat, kemudian baca pesan, atau kita bisa mau nyari panggilan telepon, semuanya bisa dilakukan pakai pesan suara gitu teman-teman. Kita tinggal ngomong aja lah ya, pakai intercom atau pakai TWS ya, pakai headset gitu. Kemudian yang beda juga adalah di panel stangnya teman-teman, lihat di bagian sebelah kiri ya. Nah karena dia Racing, makanya panel sebelah kirinya beda kayak gini. Ini ada tombol, ada selektor gitu ya buat mindah-mindah menu di panel indikatornya. Kemudian ini ada tombol buat mengaktifkan dan menonaktifkan Honda Selectable Torque Control-nya, mesin kontrolnya. Kalau kita tekan lama,
maka dia akan ada indikator kayak gini nih. Nah, ini artinya sistem kontrolnya nggak aktif ya, udah off. Kalau mau on, tekan lama lagi, nanti dia akan nongol cuma satu doang, berarti sistem kontrolnya aktif. Kemudian di bawah tombol sistem kontrol ada klakson, kemudian di bawah lagi ada lampu senya ya. Kemudian di bagian depan teman-teman di sini, ini ada tombol buat pass beam ya. Jadi kalau normal gini netral, ini ada lampu deketnya. Kalau ke bawah buat pass beam. Kalau ke atas, ini jadi lampu jauhnya teman-teman. Jadi jangan heran ya, jangan bingung ya, lampu jauhnya yang mana? Lampu jauhnya ini di ke atas kayak gini, klek gitu. Dan ini adalah panel stang yang mirip kayak di moge-moge Honda. Jadi semua yang pakai Rodsing rata-rata dia pakai model kayak gini panel stangnya. Jadi keren ya, motor 40 jutaan tapi udah mirip kayak big bag yang harganya ratusan juta, kira-kira kayak gitu. Kemudian, itu teman-teman nih, grip gasnya masih kayak gini, petanya masih sama. Dan wow, ini nih, begalnya masih gede ya. Kalau yang pecek dikecilin, kalau yang di ADV masih tetap besar, cuma warnanya sekarang jadi warna hitam kayak gini teman-teman. Kemudian stangnya karena ini varian yang paling mahal, dia pakai warna titanium bond juga, mirip kayak di peleknya ya. Kemudian ini ada racernya kayak gini juga masih sama, dan stangnya dia model yang tapered handlebar. Jadi di bagian ujungnya kecil, tapi ke bagian tangannya makin lama makin besar ya. Ini diklaim bisa menambah stabilitas, kira-kira gitu teman-teman. Kemudian tolong ke bawah sini, ini ada konsol laci. Lacinya ini kalau kita tekan, nah ini lumayan gede teman-teman isinya. Tuh, yang besar ya. Dan di sini sekarang ada power outlet yang udah pakai USB Type-C. Jadi tinggal colok kabel handphone kalian langsung bisa dipakai di sini. Ini lumayan gede ya. Jadi handphone bisa dimasukin ke sini juga kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Kemudian kita lihat keyless-nya nih. Di motor ini juga sudah keyless. Dan kalau kalian beli motor ini, motor-motor Honda itu pasti dapat keyless-nya langsung 2. Tuh. Nah, itu bisa buat cadangan ya, buat emergency. Oke teman-teman, ini ada 2 tombol ya. Yang bawah ini buat mengaktifkan dan menonaktifkan keyless-nya, yang atas ini buat alarm dan transfer back system. Kita cobain. Ini yang transfer back system. Nah, kalau misalnya kalian cari motornya di parkiran, motor ada di mana, bisa gampang banget ngasih taunya. Kemudian ini juga bisa jadi alarm teman-teman. Ini kalau udah aktif, ini kalau digoyangin, nah dia akan teriak. Kita kalau mau matiin sebenarnya tinggal ditekan, atau kalau misalnya kalian males ya biarin juga nanti akan mati sendiri sebenarnya. Gitu. Terus sekarang sama-sama kita cobain posisi berkendaranya. Posisi berkendara harusnya nggak beda jauh sama versi sebelumnya ya. Tinggi juga teman-teman ini nggak berubah, masih 780 mm. Kalau menurut saya ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu tinggi dibandingin yang H50 ya. 50 tuh lebih tinggi, lebih lebar, yang ini enggak. Ini bagian depannya lebih tirus dan lebih pendek juga. Cuma 780 mm. Saya 165 cm kayak gini nih. Posisi duduknya tuh cuma jinjit dikit banget ya, cuma dikit aja jinjitnya, nggak terlalu banyak. Terus di bagian belakang sini ini juga dibikin ke dalam ya, jadi ada lekukan ke dalam, ini bikin kaki nggak terlalu ngangkang, bisa bener-bener lurus sini teman-teman. Kemudian sejak generasi yang tahun 2022 di bagian depan ini udah lebih landai ya, jadi kaki kalau mau selonjor juga lebih nyaman, lebih santai teman-teman gitu. Ini posisi berkendara yang sama aja, stangnya juga tetap tinggi, lurus, jadi mau nggak mau nih di ujung stang nih karena tangannya agak lebih lurus, maka si pundak jadi lebih kebuka ya. Posisi duduk yang lebih sangar gitu kan, lebih gagah gitu teman-teman. Joknya, kalau menurut saya sih nggak sempuk PCX yang kemarin launching ya, karena memang agak tipis di bagian sini nih, di bagian belakang sini. Cuma kalau misalnya kalian mau lebih nyaman ya duduknya agak masuk ke depan, karena di depan sini malah itu lebih empuk gitu. Pemuncang juga nggak beda jauh, ini masih sama, masih tetap lebar juga. Kira-kira gitu teman-teman. Yuk sama-sama kita lihat versi yang standar ya, ada di sana ya. Rubahnya apa aja sih? Yuk sana yuk. Nah teman-teman, ini adalah varian yang ABS ya. ABS kalau sebelumnya itu pakai peleknya warnanya titanium bond, sekarang malah dikasih hitam. Jadi memang lebih banyak dominan hitam di bagian bawahnya ya, kayak ini. Suspensinya lebih gelap hitam, terus peleknya juga hitam. Bagian bodi bawah sini juga sama hitam juga teman-teman. Dan suspensi belakang juga dikasih shock breaker yang warna hitam juga. Kemudian di bagian sini nih, di area speedometernya. Nah, kayak gitu teman-teman. Masih sama kayak versi yang sebelumnya. Isinya pun semua sama persis ya. Sama kayak versi yang sebelumnya teman-teman. Gitu. Bahkan sampai si ini nih, si topinya, bodi bagian sampingnya sini juga sama aja. Bahkan untuk ngerubah isi informasi-informasinya juga dari sini teman-teman. Gitu. Kemudian panel stangnya teman-teman. Nah, ini juga masih sama kayak versi yang sebelumnya, sederhana banget. Dan stangnya dikasih warna hitam juga, padahal di varian yang ABS. Kalau sebelumnya yang ABS dipakai titanium bond, sekarang warna titanium bond di stang hanya ada di varian yang Rodsing doang. Kira-kira gitu. Nah teman-teman,
Mesinnya gimana? Sama aja. Mesin juga nggak berubah teman-teman. Ini masih sama kayak versi yang sebelumnya ya. Versi yang launching tahun 2022. Jadi dikasih mesin ESP Plus 156,9 cc. Di mesin ini kepala silinder udah pakai klep 4 dan pakai radiator juga ya. Dan ini ciri khasnya adalah dia nggak ada engine mounting di bagian bawah. Engine mounting pindah ke atas ya. Jadi ini mesin sama kayak di versi 160. Power, torsi, apa semua juga klaimnya nggak ada yang berubah, sama kayak versi yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Keren nggak? Perubahan yang nggak terlalu banyak ya. Paling signifikan hanya di varian yang racing aja, sedangkan varian yang ABS sama CBS cuma beda warna aja sebenarnya, warna sama ada bodi depan ya. Jadi mirip kayak minor change lah, nggak terlalu yang wah banget perubahannya. Oke teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin Honda ADV 160 versi 2025 ya. Ini adalah generasi ketiga dari 150, 160, sekarang ada 160 yang baru lagi yang variannya nambah, ada varian crossing juga. Gitu teman-teman. Abis ini kita masih mau bikin video nyobain, ngerasain, siapa tahu ada perbedaan ya di mesinnya, di handlingnya. Ya, tonton terus Otomotif TV ya, jangan kemana-mana.